mata kuliah sosiolinguistik terkait hubungan bahasa dengan jenis kelamin dan hubungan bahasa dengan usia. Bahasa dikaitkan dengan umur dan jenis kelamin dan tidak dapat dilepaskan dari kajian ilmu sosial atau sosiologi dan ilmu bahasa atau linguistik. Disiplin ilmu yang mengkaji hubungan bahasa dengan masyarakat disebut dengan sosiolinguistik. Dalam hal ini, bahasa tidak lagi digunakan sebagai alat komunikasi, melainkan bahasa digunakan sebagai alat untuk bersosialisasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu hubungan bahasa dengan jenis kelamin. Di lingkungan masyarakat ada dua jenis kelamin yang diakui. Yang pertama ada perempuan dan yang kedua ada laki-laki. Sumarsono tahun 2008 menyatakan ada beberapa faktor perbedaan bahasa antara laki-laki dan perempuan. Di antaranya karena perbedaan suara dan intonasi. Sumarsono menyatakan jenis suara perempuan pada umumnya adalah sopran dan alto, sedangkan jenis suara laki-laki adalah tenor dan bass. Hal ini diakibatkan karena perbedaan organ-organ antara bahasa laki-laki dengan perempuan. Wardok tahun 1988 mengatakan bahwa ada 3 perbedaan bahasa laki-laki dan perempuan, yaitu yang pertama ada perbedaan fonologi, yang kedua perbedaan morfologi, dan yang ketiga adalah perbedaan leksikon atau diksi. Kita kembali ke yang pertama, yaitu perbedaan fonologi. Bisa dilihat di sini perbedaan bahasa antara laki-laki dan perempuan bisa kita ketahui dalam dialek-dialek Inggris. Di sini saya mengambil bahasa Siberia Caki, di mana laki-laki menghapus fonem N dan T ketika keduanya bertemu di dua vokal dalam satu kata. Sementara untuk perempuan, dia tetap menggunakan fonem N dan T dalam satu kata. Di sini saya akan mengambil contoh kata, yaitu di mana perempuan mengucapkan kata nitvakenat dan laki-laki mengucapkan kata nitvakat. Di sini ada perbedaan bahasa antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dalam kata tersebut menghapus fonem N. Selanjutnya kita dapat melihat di sini yaitu perbedaan morfologi. Wardok mengemukakan contoh dari Lakoff terkait perbedaan morfologi yang dapat dilihat dalam bahasa Inggris, di mana perempuan lebih menggunakan kosakata warna seperti lavender, magenta, seperti itu. Sedangkan laki-laki tidak. Kemudian dalam bahasa Inggris juga perempuan juga menggunakan kata sifat seperti charming, sweet, dan lovely. Selanjutnya yang ketiga yaitu perbedaan leksikon atau diksi. Dapat kita lihat di sini dalam bahasa Inggris perempuan mengeluarkan kosakata saat dia menunjuk efek tertentu seperti kata darling, fantastic, oh my god, dan sementara laki-laki tidak. Kemudian dalam bahasa Inggris juga ada perbedaan kata antara laki-laki dengan perempuan, seperti aktor dengan aktris, waiter dengan waiters, kemudian ada Mister dengan Mrs. Hal itu menggambarkan peran antara laki-laki dan perempuan yang saling mereka pegang masing-masing. Selanjutnya di sini saya mempunyai contoh bahasa Jepang. Saya menggunakan tabel Holmes tahun 1992 halaman 168. Di sini saya akan mengambil salah satu kata, yaitu dalam arti bahasa Indonesia air, di mana bahasa antara laki-laki dan perempuan beda, di mana perempuan menyebutnya dengan ohia dan laki-laki menyebutnya dengan mizu. Selanjutnya kita juga dapat melihat perbedaan berbahasa antara laki-laki dan perempuan saat mereka bersosialisasi, di mana laki-laki saat bersosialisasi topiknya itu lebih ke arah game,
kemudian ke arah politik dan ke arah yang lebih formal. Sedangkan perempuan di sini saat mereka bersosialisasi, topik mereka lebih ke arah gaya hidup, style, kemudian masalah kehidupan dan topik-topik yang lebih santai. Selanjutnya masuk ke pembahasan kedua, yaitu hubungan bahasa dengan umur. Menurut Cair dan Agustina tahun 2004 mengemukakan variasi bahasa dibedakan atas bahasa anak-anak, remaja, orang dewasa, dan lansia. Variasi bahasa sifatnya adalah temporer karena pengguna ragam tutur mengalami perubahan usia. Saya akan mengambil contoh, yaitu bahasa anak-anak ketika dia menginjak usia remaja, dia akan meninggalkan bahasa anak-anaknya yang sederhana dan beralih ke bahasa remaja yang sifatnya kreatif dan unik. Selanjutnya, bahasa pada anak mengalami penyusutan atau reduksi, di mana pengulangan fungtor atau kata tugas seperti kata depan, kata sambung, dan partikel. Kemudian di bahasa anak itu juga mereka lebih mudah mengucapkan bunyi bilabial. Selanjutnya di bahasa pada usia remaja, mereka cenderung menciptakan bahasa rahasia atau bahasa slang yang hanya kelompok tersebut yang tahu. Kemudian ada pula bahasa orang dewasa, dicirikan dengan kesesuaian tata kebahasaannya pada tiap-tiap bahasa tersebut. Berdasarkan materi yang sudah saya paparkan, jadi kesimpulannya adalah hubungan antara bahasa dengan jenis kelamin dan umur berkaitan dengan kajian sosiolinguistik. Dalam hubungan bahasa dengan jenis umur tersebut, kita dapat melihat beberapa faktor seperti faktor perbedaan fonologi, perbedaan morfologi, dan perbedaan leksem atau diksi. Selain itu juga, kita juga dapat melihat perbedaan bahasa dengan umur, di mana bahasa pada umur anak-anak berbeda dengan bahasa pada umur remaja, orang tua, dan lansia. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.